pernah mendapat kasus teman saya yang bernama Bu Tuti. Bu Tuti baru dapat lemari jati antik dengan harga yang murah. Dia tidak tahu kalau lemari jati itu adalah lemari keramat. Ibu, kamu tidak boleh pulang. Kamu harus temani kami. Lepasin dia. Roy, tolongin aku. Lepasin, cepat lepasin. Roy, tolong Roy. Aku gak kuat. Pahalanya besar banget. Enggak. Kamu harus tetap di sini. Enggak mau. Ini rumah kamu. Wah! Roy, kamu mimpi buruk lagi. Pasti semalam lupa cuci kaki terus lupa berdoa ya. Roy, udah cuci kaki dan juga berdoa kok, Mah. Kamu dapat penglihatan mata batin lagi. Iya, Mah. Roy lihat ada anak kecil yang nangis minta tolong. Karena dibawa sama dua hantu cewek, anak kecil juga. Dan mudah-mudahan itu cuma mimpi kamu aja ya. Ya udah siap-siap nih mau berangkat sekolah ya. Iya, Mah. Yoko, Jaka, Adi. Kalian kalau mau ngobrol nanti aja pas jam istirahat. Kami sedang membahas pelajaran, Bu. Kalau gitu coba tolong kalian jelaskan sama semuanya apa yang sedang kalian bahas. Kami membahas serumus segitiga, Bu. Ya udah, sekarang kamu semua salin apa yang Ibu tulis di papan tulis. Nomor apa ini? Serem banget. Roy, kamu ngapain? Disuruh nulis kok malah coret-coret? Roy, ayo ikut Ibu ke kantor Kepsek. Iya, Bu. Bu Tuti. Bulani, Dari mana Bu? dari itu tempatnya Pak Amir. Tukang, mau minta tolong dipernis lemarinya? Mau renovasi rumah Bu? Enggak, saya baru beli lemari jati antik. Nah, saya mau minta tolong Pak Amir buat dipernis. Jadi biar kelihatan lebih bagus. Pasti mahal tuh ya, udah jati, antik lagi. Enggak kok Bu, malah saya belinya tuh harganya murah banget. Karena kebetulan teman saya tuh lagi butuh duit. Jadi ya dia jualnya tuh harganya murah banget deh. Ya udah, saya nggak bisa lama-lama Bu. Udah, Oke. saya duluan ya Bu. Yuk mari. Wah, bagus banget lemarinya. Suara siapa itu? Aduh, kok lari-lari begini sih? Ada apa? Ada hantu, Bu. Jangan ngaco kamu. Bener, Bu. Lemari antik yang baru Ibu beli, pintunya bisa kututup kebuka sendiri. Nggak mungkin ah, di rumah kita tuh nggak ada hantu. Bener, Bu. Sekarang kita masuk ya ke dalam. Udah, hantunya juga pasti takut kok nanti sama ibu. Udah ya, kita masuk ya. Udah ah, yuk. Bu, Koko nggak mau masuk, Bu. Jangan, Bu. Ada setannya. Nggak bakalan. Lemari ini tuh emang pintunya agak rusak. Jadi dia emang harus dibenerin. Tuh, lihat kan? Nggak ada apa-apa. Jadi emang harus dibenerin. Tuh, Tadi pas buka ada hantu, Bu. mana lihat? Hantu yang kamu bilang tadi nggak ada. Awalnya Ibu Tuti sangat senang dengan lemari jati antik itu. Karena Ibu Tuti bisa membeli dengan harga murah dari seseorang. Ibu Tuti tidak mengetahuinya kalau lemari jati itu
akan membawa masalah besar bagi Ibu Tuti dan warga sekitarnya. Itu gambar manusia atau hantu, Roy? Roy, itu ibu kepala sekolah lagi tanya kamu jawab dong. Apa maksud kamu membuat gambar seram seperti ini? Tapi ini semua bukan kemauan Roy, Bu. Terus kemauan siapa, Roy? Roy juga gak tahu, Bu. Ya udah, sekarang lebih baik kamu pulang aja dulu, biar teman-teman kamu tenang lagi. Tapi saya kan mau sekolah, Bu. Kamu istirahat aja dulu di rumah. Teman-teman kamu pada takut melihat kamu menggambar seperti ini. Iya, Bu. Roy, kamu beneran gak apa-apa? Iya, tadi kan kamu sempat kesurupan di kelas. Roy itu sebenarnya bukan kesurupan. Roy cuma dapat penglihatan doang. Roy, kamu melihat apa? Itu anak yang ada di dalam mata batin aku. Siapa, Roy? Ya, Roy. Anak itu dalam bahaya. Roy, harus tolongin. Roy, tolong Roy. Siapa kamu? Sebentar, Bu. Teman kamu? Gak kenal kok. Gini, Bu. Lebih baik Ibu menjaga anak Ibu. Lebih hati-hati lagi, Bu. So tau banget sih anak ingusan. Nasihatin segala, kenal juga enggak. Iya, mari yuk. Kasihan Eman. Dia dalam bahaya. Pokoknya Roy harus nolong dia. Ada suara anak kecil ya? Apa jangan-jangan Koko ajak temennya main ya di dalam rumah? Koko? Koko? Koko, kamu ajak teman-teman main dalam rumah ya, Nak? Koko kebiasaan deh, kalau orang tua manggil tuh nggak dijawab. Loh, Koko lagi tidur nyenyak sekarang. Jadi tadi itu suara siapa ya anak-anak? Wah gawat, jangan-jangan ada anak-anak lagi masuk ke dalam rumah. Apa ya? Kayak suara anak-anak main. Tapi kok suaranya di sini ya? Wah! Apa ya? Aneh. Apa ya? Angin kali ya? Firasat Roy ternyata benar. Terjadi sesuatu yang menimpa Eman seperti dugaan Roy. Siapa ya? Apa tetangga baru? Hai, ayo sini. Kamu mau main sama kita nggak? Main petak umpet? Mau? Ayo. Timpal ayam gambreng. Kamu jaga. Ayo kita bersembunyi. Gimana? Ikut aja, ayo. 4, 5, 6. Kita bersembunyi biar nggak ketahuan. Kok di lemari? Ya nggak apa-apa. Di sini biar nggak ketahuan. Tapi nggak apa-apa biar nggak ketahuan. Cepat. Udah. Apa itu? Koko? Koko, jangan dimainin lemarinya. Nanti rusak. Anak ini kalau dikasih tahu. Koko, kamu lagi main di dalam lemari ya, Nak? Gak ada apa-apa.
Amin kali ya. Mana sih si Eman ya? Eman, mana sih anak nih ya? Aduh. Ada apa, Bu? Ibu, saya lagi nyari anak saya, si Eman. Lihat, Bu. Kalau nggak salah tadi saya lihat ke arah rumahnya Bu Tuti. Mungkin lagi main kali sama anaknya, si Koko. Oh, ke rumahnya si Bu Tuti. Saya coba nyusul ke sana deh. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Iya, Bu ya. sama-sama, Ibu. Mari, Bu, mari. Iya, iya. Permisi, permisi. Eman. Cari siapa, Bu? Saya cari anak saya. Eman, nggak salah. Kata tetangga sebelah, anak saya main di rumah ibu. Anak saya lagi tidur, kok Bu di dalam dan nggak ada siapa-siapa di rumah. Masa sih? Katanya anak saya lagi main sama anak ibu Koko. Nah, ini anak saya. Loh, Koko, Eman main nggak sama Koko? Hari ini Koko nggak main kok sama Eman. Masa sih? Bu, kalau anak saya udah bilang nggak main, ya berarti nggak main dong, Bu. Aduh, kemana ya si Eman? Saya udah cari kemana-mana Eman anak saya, Pak RT, tapi nggak ada yang melihatnya. Terakhir kelihatan dia main di mana? Ada warga yang bilang katanya main di halaman rumah Bu Tuti. Saya udah ke sana cari, nggak ada. Kalau gitu nih sekarang kita buru-buru cari si Eman, ya? Iya. Udah, gimana? Kita bagi 2 kelompok aja PRT nyarinya. Udah kalau gitu kita sebagian ke sana, nih, kalian berdua ke sana, ya? Ayo PRT, ayo PRT, ayo PRT. Eman! Man, Aduh Eman kemana sih? man, Eman! Eman! Iya Eman. Lihat tuh ada sendal. Bu, ini sendalnya Eman bukan? Aduh, bukan Pak RT, bukan sebenarnya Eman, bukan. Bener? Bener. Sudah kalau gitu deh, kita pikir ini sendalnya Eman. Takutnya si Eman nyusuk tuh di dalam sumur. Aduh. Yaudah yuk, kita istirahat dulu, kita pulang nih. Ini udah mau maghrib. Ntar malam kita nyari lagi, ya? Suaranya ada di sumur itu PRT. Suaranya di dalam sumur. Semua orang sibuk mencari Eman sampai ke tempat-tempat yang jarang didatangin orang. Tapi sampai tengah malam pencarian tidak berhasil. Eman gak ketemu juga, tapi warga malah ketemu hantu yang sangat seram. Oh, acaranya hampir mulai nih. Iya kok. Roy, tolong aku. Roy. Roy, di mana kamu? Kamu terkurung di mana? Gak tahu. Roy, tolongin aku, Roy. Tapi aku masih belum bisa temukan. Kamu terkurung di mana? Aku terkurung di sini, cepat. Aku takut. Roy, serius banget sih nonton TV-nya? Padahal kan itu iklan doang. Tadi Roy kayak lihat bukan iklan kok, tapi yang lain. Udah kok. Ya udah nonton aja kok. Ada apa, Roy? Roy ada penglihatan kek. Mata batin Roy lihat ada anak yang terkurung dalam gaib kek. Gimana keadaannya? Roy juga tahu kek. Kasihan anak itu. Lepaskan aku. Kek, anak itu sangat ketakutan kek. Dia butuh pertolongan. Cepat, bantu dia. Iya kek, Roy pasti bantu. Roy kenal sama anak itu. Enggak sih, Mah. Nah, terus bantunya gimana? Roy harus tolong dia, Mah, Pak. Roy harus bebasin dia. Roy. Kamu nggak boleh pergi sendiri.
Roy, Mama tahu. Mama tuh juga khawatir sama anak yang di dalam penglihatan kamu. Mama tahu dia pasti lagi ketakutan dan butuh ditolong. Tapi ya kita gimana ya? Ya udah kita langsung cari aja. Mau cari di mana? Cengkareng ini luas, Roy. Kalau kamu mau cari orang harus tahu dulu di mana tujuannya. Dan kita juga bingung gimana cara carinya kalau muka anaknya aja kita nggak tahu, Roy. Makanya. Ya udah sekarang Roy tunjukin wajah anak itu. Roy gak apa-apa kok, Ma. Roy, cuma lemes doang. Iyalah kamu capek. Cara kamu fokus banget gambar orang itu. Iya, Pa. Coba lihat, Roy. Gambarnya ngeluarin air mata. Darah. Niat tulus Roy untuk membantu ternyata tidak selamanya berdampak baik. Kadang malah berbalik menjadi masalah buat kita. Dan malah kadang membahayakan Roy yang jadi dituduh macam-macam. Ini sebenarnya gambar siapa, Roy? Itu Roy juga gak tahu sih, Ma. Waktu itu Roy pernah ketemu sekali pas pulang sekolah. Roy ingetin dia buat hati-hati, tapi malah dimarahin sama ibunya. Coba sini aku lihat. Siapa tahu aku kenal. Koko. Selalu kamu kayak gitu. Maaf ya, Pa. Kebiasaan sembrono. Maaf ya, Pa. Gambar itu berubah, Mah. Lepaskan aku. Aku yang buang. Kita terlambat. Anak itu gak bisa kita tolong lagi. Batas waktunya cuma sampai jam 9 doang. Permisi. Roy, kamu yakin jawabannya di rumah Bu Tuti? Menurut penglihatan Roy sih gitu, Mah. Tapi kayaknya nggak ada orang deh. Barusan kita panggil juga nggak ada yang keluar. Kita pulang aja deh, yuk. Sebentar, Mah. Pa. Kenapa, Roy? Anak yang digambar Roy ada di dalam, Pa. Dia dibawa sama hantu hitam yang besar. Hantu itu bisa berubah wujud jadi hantu anak kecil juga. Kamu mau ngapain? Roy mau masuk, Mah. Roy mau tolongin anak itu. Enggak. Kamu nggak boleh masuk rumah orang tanpa izin. Apalagi sama yang rusak. Itu namanya kriminal. Maaf, Pa. Sekarang buat bantu itu. Tapi Papa tahu niat kamu tulus mau membantu. Tapi kita juga nggak bisa kan melanggar hak orang lain. Ayo kita pulang. Tapi waktunya mepet, Pa. Dengerin Papa. Papa nggak mau sampai kamu berurusan sama polisi cuma karena kamu mau mendobrak paksa masuk rumah orang. Pulang. Iya, Pa. Aduh, Eman kemana sih? Kok nggak pulang-pulang? Ibu masih apa kalau Eman nggak ada? Yang sabar ya, Bu. Jangan putus asa. Saya udah cari kemana-mana, Bu. Tempat yang lain sudah saya datangin. Orang-orang saya udah tanya, tapi tidak ada Eman. Kayak hilang, lenyap di telan bumi. Kemana dia ya? Aduh. Permisi, Bu. Iya, Pak. Bapak ini yang saya bilang waktu itu, Bu. Beliau ini dukun yang bisa cari orang yang hilang, Bu. Oh ya, silakan duduk, Pak. Gimana, Pak?
bisa tolong temukan anak saya, kembalikan anak saya berapapun Bapak minta, saya akan usahakan asal Bapak bisa kembalikan anak saya. Baiklah, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ibu, bisa pinjam baju anak ibu yang hilang? Bisa. Sebentar ya Pak ya. Ini Pak bajunya, ini. Gimana Pak? Anak ibu terkurung di alam gaib. Gelap sampai saya tidak dapat melihat dengan jelas. Tapi ibu tenang, biar saya yang akan menghadapinya. Sabar. Menyingkirlah kalian. Saya kasihan sama ibunya Emma. Sekeras apapun usaha Roy, kalau Tuhan belum izinkan, tetap saja tidak berhasil. Kita hanya bisa pasrah dan mencegah hal yang sama yang akan terulang pada orang lain. Roy mau tolong kamu. Tapi Roy gak bisa. Lepasin, cepat lepasin. Tolong Roy. Aku gak kuat. Pahalanya besar banget. Enggak. Kamu harus tetap di sini. Gak mau. Ini rumah kamu. Gak, ini rumah aku. Roy, sini. Sini. Apa teman-teman? Kamu mau ikut lomba gambar gak? Lomba gambar? Lomba gambar apaan? Lomba gambar hantu. Ya! Kabur aja. Ini pasti kerjaan mereka. Ini pasti kerjaan kalian kan? Biarin aja, mereka kan nyebelin. Iya, nyebelin banget sih. Tapi tetap aja, mereka itu tetap teman Roy. Masa kayak gitu dia masih teman sih? Kan mereka jahat, masa kamu temenin? Tangan aku, kok jadi kaku kayak gini sih? Hah? Badan aku juga jadi kaku kayak gini, nggak bisa digerakin. Aduh. Woi, Adi kenapa sih? Ya aneh lagi tuh anak ya. Astagfirullahaladzim, Roy. Kamu kenapa, Roy? Roy, bangun, Roy. Roy, bangun, Roy. Lepasin anak itu. Jangan bawa mereka. Roy. Lepasin. Roy. Yuk. Coba tuh kamu main kayu putih. Dia masuk kelas kita. Roy, bangun, Roy. Tolong keluarin aku. Tolong keluarin aku. Lepasin. Jangan bawa mereka. Kamu kenapa, Roy? Hei. Kenapa kamu pusing? Enggak, Bu. Terus kenapa? Udah, Bu. Enggak kenapa-napa kok. Dasar anak aneh. Tahu tuh, bikin heboh satu kelas aja, pakai kerasukan segala. Caper tuh anak. Kalian, Adi, Yoyo. Kalian semua maju ke depan. Kerjanya salah lagi, Bu. Iya. Ayo maju ke depan. Maju sih. Udah deh, maju aja. Maju.
Bulani, apa keterangan yang Ibu berikan kepada kami ini bisa kami percaya? Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan sama Roy, Pak. Saya nggak percaya. Kita sudah cari Eman kemana-mana nggak ketemu juga. Kata Roy, coba bapak-bapak cari di areal makam yang banyak pohonnya. Bu, deket makam itu pohon banyak. Mau pohon yang mana? Kenapa nggak coba dicari dulu aja, Pak? Cari aja areal yang banyak pohonnya di sekitar makam. Kalau ternyata nggak ada gimana, Bu? Kan buang tenaga kita aja ya nggak? Iya bener. Eman akhirnya bisa kembali dari dunia lain dan berhasil ditemukan. Tapi yang pulang hanya jasadnya. Saya sangat sedih. Kenapa harus terjadi seperti ini? Mayat! Ada mayat! Ada mayat! Ada apa? Ada apa? Ada mayat! Ada mayat! Mayat itu mayat! Oh, sabar Pak RT nih! Eman kemana ya? Itu dia. Pak RT, kalau sampai hari ini Eman tidak ketemu juga, mendingan kita lapor polisi. Gimana Pak RT? Cakep tuh, sebaiknya kita lapor sama polisi ya. Iya bener Pak RT. Kenapa, Sob? Ada mayat Pak RT. Mayat? Mayat? Iya Pak RT, mayatnya serem banget Pak RT. Sekujur tubuhnya itu berwarna hitam Pak RT. Mayatnya di mana? Di sana Pak RT, di dekat pohon pisang Pak RT. Ayo Pak RT, kita lihat. Ayo. Ayo Pak RT. Ayo Pak RT, cepat Pak RT. Ayo Pak RT, kita lihat mayat Pak RT. Itu mayatnya Pak RT. Hah? Mayat anak? Bau Pak RT. Saya lihat dulu. Si Eman. Gak mungkin kali Pak RT, Eman. Gak mungkin. Eman, Bu, bener nih, Bu. Gak mungkin. Eman. Eman. Ya ampun, si Eman. Eman. Aduh, benar anakku. Kasian ya. Ternyata omongan si Roy tadi pagi lewat Bulani itu benar. Si Eman bakalan ketemu di dekat makam. Makasih ya Bu, udah anterin Roy. Iya sayangnya, udah kamu masuk dulu Gi. Bu Rina pulang dulu ya. Iya Bu. Dah. Kenapa mereka menampakkan diri di sini? Tanda apa itu? Apa mungkin mereka masih bisa selamatkan? Teman-teman, Roy bakalan coba untuk mengembalikan kalian ke orang tua kalian. Semuanya sudah jadi teman aku. Roy, tunggu Roy! Roy, tunggu! Roy, tunggu! Roy, mau ke rumahnya Bu Tuti. Roy, kamu harus minta izin dulu sama orang tua kamu kalau kamu itu mau ke rumah Ibu Tuti. Gak sempet lagi, Ling. Roy, harus selamatin anak-anak itu. Tapi nanti orang tua kamu itu nyariin, Roy. Roy, gak bakalan lama kok di rumah Bu Tuti. Udah, yuk. Roy, kamu di mana, Nak? Loh, Papa kok siang-siang gini nyari Roy? Ya Roy di sekolah lah, Pak. Hah? Roy belum pulang? Astaga. Papa ini pulang cepat soalnya ditelepon dari sekolah katanya Roy pingsan terus diantarin pulang ke rumah. Roy pingsan? Iya. Roy belum sampai rumah, Pak. Cepat cari Roy. Ayo cepat. Yaudah kita cari Roy dulu ya, Pi ya. Iya. Roy. Maaf, Bu Ngatim, ada lihat Roy anak saya? Oh, nggak lihat tuh, Pak. Terima kasih. Iya. Roy kemana ya, Pak? Pasti ada yang membuat Roy pergi tanpa izin. Ya tapi masalah apa? Papa juga nggak tahu. Tapi Papa yakin sini ada hubungannya dengan penglihatan mata batin Roy. Kenapa sih tuh anak bikin cemas terus? Udah, kita cari terus ya, Ma. Semoga nggak terjadi apa-apa. Yuk. Pak, ada lihat Roy anak saya? Nggak lihat, Pak. Bu. Makasih ya.
terpengaruh sama kedua hantu cewek itu. Roy harus hati-hati dalam menyelamatkannya. Loh, kalian kenapa ikutin Roy? Roy lagi gak bisa main. Roy, kita berdua itu nggak mau ngajak kamu main. Kita itu mau bantuin kamu. Iya Roy, tapi kalian harus hati-hati. Kenapa? Mereka kan hantu anak kecil seperti kita. Gak sembarangan Mina, Ling. Walaupun mereka kecil, tapi kekuatannya itu sangat besar dan jahat. Bu Tuti, Bu Lani, saya lagi mau cari anak saya. Anak saya nggak ada di rumah. Kok bisa salah? Kami berdua juga lagi nyari Roy. Iya, Roy juga nggak ada. Aduh, kemana ya, Bu? Aduh, kenapa, Bu? Aduh, kepala saya pusing banget. Yaudah istirahat ya, saya antar ke rumah, Bu. Iya, Bu, makasih. Ini lemarinya, Pak. Iya, Ma. Benar-benar mirip sama yang digambar Roy. Iya, Bu. Ini lemari jeti waktu itu saya pernah ceritain ke Bu Lani itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bu Tuti, lemarinya jadi di servis? Jadi dong. Saya cek dulu ya, Bu ya. Amir, sekalian ya engselnya biar nggak rusak. Oh. Soalnya kalau misalnya ketiup angin dia suka kebuka-ketutup sendiri. Oh iya, Bu ya, Bu. Hah? Ini kok kenapa lemarinya terbuka tutup sendiri? Ih, jadi ngeri saya. Nah, biar aku aja yang bantuin masalah cowok itu. Gak usah, biar aku aja. Aku kan lebih kuat daripada kamu. Sembarangan aja kamu. Nanti aku buktiin siapa yang lebih kuat. Udah diam. Ling. Nina, Ling. Dan berisik dong. Aku jadi gak bisa konsentrasi nih ah. Kok aku malah lihat papa sama mama? Mungkin mereka khawatir kali sama kamu, Roy. Udah, kita cepet pulang aja. Urusan dua hantu itu nanti aja, Roy. Iya sih, Roy juga khawatir sama mama sama papa. Roy takut terjadi apa-apa sama mereka. Udah, Roy, kamu pulang duluan aja. Iya, Roy pulang. Koko balik ke rumahnya. Dan lewat gambar, Roy dapat petunjuk untuk mencari tahu mengenai lemari itu. Dan lemari itu memang memiliki aura yang sangat seram. Hah? Lah, kotaknya kemana? Kok nggak ada? Lah, kalau begini caranya gimana gue bisa kerja? Ih, gue jadi ngerinding. Tolong! Kenapa, Bu? Kenapa, Bu Amir? Tolongin suami saya, Pak. Pak Amir, kenapa, Bu? Suami saya dijahatin. Siapa? Begal maksudnya? Bukan begal. Suami saya dijahatin sama hantu. Hah? Hantu? Aduh, kamu nggak bisa kayak gitu, Roy. Itu sama aja kamu nempatin papa dan mama itu dalam kondisi yang kayak nggak bertanggung jawab namanya. Mah, Pa. Mah. Terus kamu keadaannya gimana sekarang? Tadi papa ditelepon dari sekolah katanya kamu kejang-kejang terus pingsan. Roy gak apa-apa kok, Pa. Benar. Mau ke dokter gak? Gak usah, Mah. Yakin? Yakin, Pa. Roy cuma dapat penglihatan doang kok, Mah. Penglihatan apa? Roy dapat penglihatan soal anak yang hilang akhir-akhir ini, Mah. Makanya tadi Roy mau cepat pergi. Mau nyelamatin anaknya Bu Tuti, Koko. Apa ini ada hubungannya sama lemarinya Bu Tuti ya? Mama tuh udah lihat loh lemari antiknya Bu Tuti. Persis banget sama kayak yang kamu gambar. Kan tuh udah pernah bilang pas kita ke rumah Ibu Tuti. Iya, Mama sampai lupa. Lepaskan! Lepaskan! Pak, ya Allah sadar, Pak. Bapak sadar
Pak, sadar Pak. Siapapun yang mengganggu tempat saya akan kubuat mati semuanya. Lepaskan saya. Gawat. Gawat kenapa, Roy? Ada tukang yang sakitan di rumah Bu Tuti mah. Amir. Dia yang betulin lemari itu. Ayo, kita harus tolong, Pak. Pak. Roy, tunggu. Lepaskan. Lepaskan. Pak, ya Allah, sadar Pak. Bapak sadar dong Pak. Roy, kamu bisa bantu bapak itu. Roy kan coba, Pak. Bu, Ibu punya bedak. Iya, ada. Sebentar. Iya, Bu. Tunjukkan wujud kalian. Kalian jangan ganggu orang yang tidak bersalah. Dia tidak bermaksud untuk berganggu. Aku nggak akan pergi. Panas, panas, aduh, panas, panas. Bapak. Pak Amir. Ada apa, Ibu? Alhamdulillah Pak, udah sadar Pak. Untung kamu cepet nolong Pak Amir. Iya, Mah. Kasian Pak Amir sampai kesakitan gitu. Mudah-mudahan kedua hantu itu tidak mengganggu lagi ya, Roy. Pak Amir udah terbebas kok, Pak, dari hantu itu. Syukurlah. Ayo kita berdoa, Pak. Pak, pergi kalian. Panas! Panas! Dia udah pergi. Gak apa-apa kan, sayang? Gak apa-apa. Tapi energi Roy kayak terkuras banget. Ayo kita pulang sekarang supaya kamu bisa istirahat. Ayo. Kamu ini sebenarnya kenapa sih? Tadi Roy habis berantem kok. Wah, ada orang ya berani ganggu kamu. Kasih tau Koko deh, biar Koko ajar dia. Biasalah deh kamu ini berantem di jalan. Tapi emang cetan. Kamu mau hajar setannya? Waduh, kalau kayak gitu mah Koko cuma bisa bantuin doa. Udah kamu istirahat ya. Terus Papa juga mau pesan, kamu jangan mikirin anak-anak yang hilang itu sampai kamu merasa pulih. Iya, Pak. Roy bakal usahain. Oke. Kenapa, Kek? Ada arwah jahat masuk ke dalam rumah. Ada arwah jahat? Ya, hantu itu marah karena diusir sama Roy. Suaranya kayak dari dapur, Pak. Cepat. Iya, Kek. Loh, kenapa ini? Ini nggak mungkin kerjaan kucing, kan? Ya nggak mungkin lah. Astaga, jangan-jangan. Roy. Roy! Siapa kalian? Pergi! Pergi kalian! Pergi! Pergi kalian! Pergi! Aduh. Capek. Hantu itu, Pak.
lemari keramat itu kembali meminta tumbal. Arwah-arwah jahat yang mengendalikannya masih belum puas mencari mangsa. Kok kayak ada suara berisik ya? Kayak ada suara anak-anak ketawa. Jangan-jangan itu suara Koko lagi. Aduh, tuh anak belum tidur lagi. Koko, kamu ngapain sih? Jam segini berisik banget. Masih Bu, orang Koko lagi baca buku. Koko. Siapa kalian? Main petak umpet yuk. Ayo. Bu Tuti mau kemana? Aduh, saya mau ke rumah Pak RT. Anak saya, si Koko hilang. Udah ya, saya mau cari dulu. Oh iya ya Bu. Kenapa Roy? Kasian Bu Tuti, anaknya hilang. Papa! Mama, Papa! Apa sih Roy? Pulang langsung teriak-teriak. Pak, tolong anterin Roy ke rumah Bu Tuti, Pak. Kita harus segera menyelamatkan Koko. Nyelamatin Koko? Emang dia kenapa? Roy gak mau Koko jadi korban kayak Eman juga, Pak. Ayo cepet, Pak, Ma. Nanti terlambat, waktunya pendek. Mau kemana sih? Kamu nggak usah tahu. Ini urusan penting. Tugas kamu jaga kakek. Urusan hantu lagi ya? Iya. Oh yaudah deh, Ani jagain kakek aja. Yuk. Jangan lupa. Sore ini kakek belum mandi. Juga belum buang air besar. Tugas kamu rawat kakek. Ngerti? Oke, Pak. Pak RT tolong saya Pak. Tolong cari keberadaan anak saya Pak. Iya Bu Tuti. Bu Tuti tenang aja ya. Pokoknya semua warga di sini bakalan bantu Bu Tuti ya. Tapi kita mau cari kemana Pak RT? Iya Pak RT, waktu kasus si Eman aja kita udah cari kemana-mana kan tetap nggak ketemu. Bener tuh Pak RT. Saya tahu Koko di mana. Bocah, lu bisa apa? Ini bukan waktunya bercanda. Roy, anak saya tidak pernah bercanda. Iya, dan Pak RT sendiri udah membuktikan kemampuan anak saya kan waktu menemukan jasad Eman. Bukan begitu Pak RT? Iya. Bapak-bapak ya. Si Roy itu bukan anak biasa. Dia punya keistimewaan. Jadi kita dengan tangan terbuka menerima bantuannya Roy. Ya Pak RT. Jadi di mana keberadaan anak saya, Roy? Koko ada di rumah Ibu. Apa? Tapi saya sudah cari di semua ruangan, Koko tidak ada, Roy. Iya, Bu. Dia memang nggak bisa pakai pandangan biasa, Bu. Atau pandangan Ibu. Karena dia diumpetin sama dua hantu menyeramkan, Bu. Hah? Hantu? Gimana? Hantu Pak RT. Tolong aku mau keluar. Tolong aku mau keluar. Tolong, aku mau keluar. Tolongin aku. Kamu udah tahu anak-anak itu disembunyikan di mana? Sebentar, Pak. Roy, pasin dulu. Aku mau keluar, Bu. Roy udah tahu tempatnya. Di mana Roy? Dia ada di dalam lemari ini. Tapi
Tapi saya udah lihat dia nggak ada sama sekali, Roy. Masa sih di dalam lemari? Coba saya cek ah. Masa di lemari sih? Gak ada. Gak ada ah. Itu. Bu, tolong ambilin garam sama Bang Le. Iya, ada di dapur. Jangan-jangan hantunya ngamuk Pak RT. Itu lemari bergerak Pak RT. Ibu makasih. Lepasin, siapa kamu? Roy, hati-hati Roy. Roy. Lepasin Koko sekarang. Ibu. Si Koko. Iya benar. Alhamdulillah, kamu selamat, Nak. Bu, Koko takut. Iya sayang, nggak apa-apa. Sekarang kamu udah baik-baik aja. Pak, tolong martil dan paku, Pak. Cariin paku, kayu. Martil bawa. Iya, Pak RT. Ini Pak RT. Palu dan kayunya. Alhamdulillah, sekarang Koko sudah berhasil ditemukan. Roy, terima kasih banyak ya atas bantuannya ya. Sama-sama, Bu. Ini semua juga karena Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Koko bisa kita temui. Alhamdulillah, akhirnya alhamdulillah. Bu Tuti, ada satu hal lagi. Apa, Roy? Jangan pernah buka lemari ini lagi. Bisa makan korban lagi, Bu. Bahaya. Iya, Roy. Kalian patek deh lemarinya. Baik. Roy, terima kasih ya. Udah bantu warga di sini. Ya, Pak, sama-sama. Bersyukur lemari pembawa malapetaka itu akhirnya ditaklukkan oleh Roy. Untuk menjadi pengingat, akhirnya lemari itu disumbangkan oleh Tuti ke museum. Semoga lemari itu tidak akan kembali membawa malapetaka di masa depan. Sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin.